Kita lihat bersama bahwa lagu tadi judulnya Kedamaian. Iya. Baik, kalau kita lihat secara bersama-sama ada lirik yang menyatakan kedamaian. Dan secara mengejutkan tentu saja bahwa Mas Berry memilih untuk mualaf atau masuk Islam. Bisa dijelaskan, bisa diceritakan pengalaman spiritual itu seperti apa, Mas? Kalau balik lagi ke lagu tadi, pas saya nulis part saya di lirik lagu itu, saya menuliskan tentang kedamaian kan. Tapi pada saat itu mungkin saya belum bisa menjalankan apa yang saya tuliskan sih. Baru setelah ngelewatin sebuah titik, baru akhirnya saya pelan-pelan mulai bisa mempraktekkan apa yang saya tuliskan di hidup saya. Bisa dikatakan berarti merasakan kedamaian saat ini, Mas Berry? Iya, saya udah nyampe satu titik di mana saya udah ngerasa lelah ya. Saya pikir saya udah mencapai segala sesuatu, tapi ternyata saya belum mencapai itu, dan ternyata saya ngerasa kosong, hampa. Dan akhirnya saya dapat sebuah peristiwa, sebetulnya peristiwa yang common thing ya, biasa yang kita bisa lihat di kehidupan sehari-hari. Cuman peristiwa itu apa ya, monumental sih buat diri saya waktu itu. Dan setelah saya mulai mendalami dan menjalankannya, ya akhirnya saya kesini. Ada pengalaman tertentu, Mas Berry, yang Anda alami kemudian yang mengantarkan Anda pada pilihan hidup Anda saat ini? Pengalaman banyak perilaku masa lalu saya yang berubah, kebiasaan-kebiasaan lama yang berubah. Bisa Anda ceritakan yang masa lalu seperti apa? Ya, bisa dibilang dulu saya adalah seseorang yang hidupnya secara bebas ya, bebas tanpa aturan. Saya mau ngelakuin apa aja yang saya mau, nggak ada batasan. Dan akhirnya saya terjebak di situasi kayak gitu, dan saya merasa frustasi menjalanin itu. Dan sampai di satu titik saya ngerasa saya butuh pegangan, tapi saya nggak tahu harus berpegang pada apa gitu. Dan ada sebuah peristiwa yang buat saya mulai berpikir, oh ternyata ada sesuatu yang saya sangat bisa bersandar ke hal itu. Akhirnya saya menjalankan itu. Baik, Anda mengatakan tadi frustasi, dalam bahasa awamnya gelisah begitu. Ya, nggak ada habisnya. Gelisah seperti apa yang Anda rasakan kemudian sampai pada momentum Anda bertemu dengan Islam? Macam-macam ya, frustasi. Terus mulai dari kejadian 2 tahun yang lalu saya sempat disiram air keras, itu saya juga jadi seseorang yang paranoid. Apalagi kalau misalnya di keramaian gitu kan, saya jadi nggak bisa percaya sama siapa-siapa. Dan saya punya perilaku apa ya, ketergantungan sama narkoba juga. Oke, iya, saya dengar waktu itu informasinya. Iya. Selanjutnya? Dan ya, saya melakukan hal-hal seperti itu aktif ya, hampir setiap saat, supaya bisa menutup rasa frustasi saya gitu. Dan akhirnya saya sampai satu titik di mana saya udah nggak bisa ngerasain apa-apa lagi, udah hampa. Tapi tiba-tiba ya saya jadi gelisah, apa ya, saya kayak takut kehilangan jati diri saya sebetulnya sih. Dan di saat itulah ada sesuatu sih yang ya bisa dibilang menyadarkan akal sehat saya ya. Baik. Anda bisa jelaskan waktu itu siapa yang pertama kali mengenalkan Anda pada agama Islam? Sebetulnya mengenalkan secara spesifik atau mengajarkan saya harus mengikuti ini atau itu nggak ada sih sebetulnya. Cuman di saat saya lagi berusaha di saat saya lagi berusaha mengalihkan stres saya tuh, kadang-kadang saya suka memfokuskan pikiran saya sama sesuatu gitu kan. Dan kebetulan saya pada saat itu saya lagi memfokuskan sama sesuatu yang sebetulnya common thing ya, biasa terjadi sehari-hari sih di hidup saya udah sering lihat gitu. Misalnya seperti ngeliat orang ibadah gitu depan saya, jalankan sholat, dengar suara azan gitu. Tapi entah kenapa pada hari itu, di saat saya melihat hal yang normal itu kelihatannya, saya ngerasa itu bukan sesuatu yang normal, tapi saya ngerasa itu sesuatu yang berharga, dan saya pingin bisa seperti Kabarnya itu. Ketika Anda mendengarkan suara azan waktu itu, hati Anda bergetar? Iya, sangat.
bisa diceritakan momen-momen waktu itu? Hati saya rasanya remuk. Rasanya remuk, cuman remuk bukan yang kayak seperti yang biasa saya rasain sebelumnya, cuman saya ngerasa terharu sih di situ sih. Saya ngerasa saya udah banyak lakuin jalan yang salah sih selama ini di hidup saya, dan seperti itu sia-sia dan nggak berguna. Baik. Dan pada saat itu entah kenapa saya berpikiran intinya saya mau jadi ini sih, saya mau jadi orang yang bisa baik di mata Allah gitu. Baik. Intinya itu aja sih pikiran saya waktu itu. Itu harapan semua orang tentu saja. Iya. Dan Mas Berry, ada tahapan yang Anda kemudian harus lalui setelah Anda memutuskan pada pilihan Anda, yaitu penyesuaian dengan keluarga, penyesuaian dengan teman-teman terdekat Anda, teman satu band Anda di Saint Loco tentu saja yang nanti bisa di-sharing bersama kita dalam Gestur. Tetaplah bersama kami, pemirsa, kami akan kembali untuk Anda sesaat lagi. Ada kembali dalam Gestur dan kami masih berbincang saat ini dengan Muhammad Berry Al-Fatah, akrab disapa Berry. Berry aja. Berry aja ya. Ya. Baik, Mas Berry, sebelumnya saya sempat bertanya, tentu ada reaksi dari keluarga ketika Anda menentukan pilihan Anda saat ini. Iya, iya. Waktu itu seperti apa reaksi dari keluarga terlebih dahulu? Dari keluarga awalnya semua juga terkejut sih, kaget. Dipikirnya saya mau ngakuin hal-hal yang aneh lagi apa gitu. Cuman ya pelan-pelan seiring dengan waktu, memang setelah diamatin, dilihat lebih keseluruhan lagi, ya ternyata ya banyak perilaku saya nggak kayak dulu lagi, dan ya akhirnya mulai pelan-pelan mulai bisa merestui, khususnya dari ibu saya sih. So. Baik, ada sempat resistensi baik itu dari keluarga ataupun teman-teman terdekat? Ya ada beberapa pro dan kontra sih. Ya mungkin ada yang merestui, ada yang merasa kecewa atau gimana gitu. Tapi ya pada intinya ya saya merasakan sih apa yang paling baik buat hidup saya setelah apa yang saya lewati, dan saya benar-benar yakin ini jalan terbaik yang bisa saya dapat kesempatan buat ambil ini. Jadi saya fokus konsisten untuk ini. Baik. Kabarnya ketika Anda sewaktu gelisah, Anda mengalami pro dan kontra, Anda menyebutkan tadi bahasanya begitu, Anda selalu berzikir. Dan pokoknya kalau saya lagi down, lagi namanya manusia kan kadang-kadang kita suka stres atau apa gitu kan. Sekarang saya udah punya meditasi terbaik buat saya, ya saya tinggal zikir sih. Udah simple, saya ulang-ulang itu, dan akhirnya hati saya jadi tenang lagi, saya bisa berpikir dengan jernih. Baik, apa yang Anda rasakan ketika Anda berzikir waktu itu? Rasa terharu ya. Rasa tadinya udah kayak kabel kusut kan, cuman dengan diulang-ulang terus akhirnya ya, pelan-pelan ya, kusutnya jadi hilang, jadi bersih lagi. Dan di saat kita berpikir secara pikiran bersih, otomatis kan kita berpikir dengan akal sehat, dan ya itu yang saya rasain. Apakah perasaan dan itu sangat membantu saya sekali. Perasaan yang sama ketika Anda mengucapkan 2 kalimat syahadat itu juga terulang ketika Anda mengucapkan zikir? Perasaan di saat saya mengucapkan kalimat syahadat itu akan sampai kapanpun, dalam peristiwa apapun dalam hidup saya, itu akan selalu teringat jelas di ini saya ya. Itu jadi sesuatu yang monumental banget sih buat saya saat itu. Soalnya saya merasa merdeka di saat itu. Saya merasa jiwa saya bebas. Dan setiap kali misalnya saya lagi down atau saya lagi menghadapi peristiwa apapun di hidup saya, saya akan kembali mengingat itu untuk menguatkan saya. Baik, untuk menguatkan Anda, zikir apa yang biasa Anda ucapkan? Biasa sih astagfirullahaladzim, atau kalau misalnya ini saya subhanallah saya ulang, alhamdulillah, Allahu Akbar. Kalau misalnya saya lagi mengharapkan diberikan kedamaian sama Allah, ya saya ulang ya ilaha illallah, ya basic tapi sangat bermanfaat buat saya. Terasa? Saya rasain jelas. Anda merasakan perubahan itu ketika Anda dalam posisi sekarang, ketika Anda dengan masa lalu Anda? Saya merasa dikuatkan. Saya merasa saya bersandar sama hal yang benar, dan memang itu benar. Baik. Masih aktif di band Saint Loco? Masih ya? Masih, sama seperti biasanya. Cuma mungkin dengan semangat dan energi yang baru sekarang. Dengan visi yang baru juga. Baik.
Tapi paling tidak ini tidak mempengaruhi interaksi Anda dengan teman-teman satu band dan juga tentu saja fans-fans Anda? Enggak ada masalah. Kebetulan di band saya juga alhamdulillah saya memiliki saudara-saudara rekan kerja yang berpikiran open minded banget. Dan ya mereka juga melihat ini sesuatu yang positif buat saya dan itu didukung secara moral. Baik, didukung secara moral. Baik. Lantas seperti apa komitmen Anda ke depannya, Mas Berry? Nggak muluk ya, saya cuma mau jadi lebih baik lagi. Saya cuma berharap mudah-mudahan apa yang saya jalankan sekarang jangan sampai runtuh lagi, karena kalau misalnya ini sampai runtuh lagi otomatis saya akan balik seperti dulu lagi. Harapan saya mudah-mudahan lebih banyak pintu-pintu yang dibukakan lagi supaya kesadaran saya semakin bertambah. Ya sesuai dengan apa ya, dengan nama yang saya pilih, Al-Fatah itu kan maksudnya dibukakan kan. Mudah-mudahan saya semakin dibukakan lagi dan bisa jadi jadi orang yang lebih benar lagi di mata Allah. Itu aja, simple. Tadi sempat disinggung sebelumnya bahwa ini lebaran pertama ya, tentu saja ya, karena baru 7 bulan ya. Lantas seperti apa aktivitas lebaran kemarin, Mas Berry? Silaturahmi kemana aja? Atau sudah makan opor mungkin? Saya udah opor dosis. Opor dosis? udah makan opor ketupat. Iya, saya bersilaturahmi, kebetulan keliling. Oke. Di saat saya menjadi mualaf, ternyata keluarga saya jadi bertambah banyak. Oke. Seru sih, ya? menyenangkan. Pengalaman baru buat saya. Tapi ya, saya merasa bahagia di hari itu. Bahagia sekali. Bisa Anda jelaskan apa yang Anda rasakan ketika Anda melakukan sholat Id pertama kali? Saya merasakan saya apa ya? Saya merasakan saya diberi pada hari itu, saya diberi apa ya? Diberi kesempatan untuk apa ya? Merasa merdeka, merasa menang, walaupun saya belum sempurna, tapi saya merasakan sebuah kemenangan dari apa ya? Dari iman. Karena selama bulan Ramadan itu saya bukan cuman menahan haus dan lapar, tapi saya juga menahan emosi saya, menahan kesabaran saya, melatih semua hal itu. Dan setelah sebulan penuh saya ngelewatin itu, ya ternyata hal-hal itu yang semakin membangun ini sih mentalitas akal sehat saya, dan itu semakin membuat saya dapat berpikir dengan jernih. Itu yang saya dapat. Oke, ngomong-ngomong kemarin puasa full ya, Mas Berry? Sempat batal sekali sih sebenarnya. Batal sekali. Baik, tapi zakat fitrah dan juga kemudian kewajiban lainnya tetap dipenuhi. Alhamdulillah. Baik, dan kita juga punya tamu lain, Mas Berry, tentu saja yang memiliki pengalaman spiritual juga, yang memilih tadinya tidak berhijab, saat ini sudah berhijab untuk menutup aurat begitu. Ini adalah pilihan hidup dari seorang artis yang tentu pemirsa sudah Anda kenal dengan presenter olahraga begitu ya, ibaratnya. Kita langsung panggil saja Terry Putri yang saat ini sudah berada di sini. Selamat malam, Mbak Terry. Selamat malam. Apa kabar, Mbak? Apa kabar, Mbak? Hai, Berry. Baik. Aduh, mendengar tadi di situ seru, Bah. Udah nggak apa-apa, duduk aja. Baik, silakan duduk, Mbak Terry. Nah, tapi sebelum kita nanti bincang lebih dalam lagi. Baik. Saya ingin tanya, ini nggak takut ya kelihatan nggak seksi lagi, tampilan beda hari ini? Tadi di awal ada foto-foto, gambar-gambar yang masih apa istilahnya baju kurang bahan ya. Nggak apa-apa sih, santai aja, lebih bahagia. Nah, kebanyakan pemirsa masih melekat dengan image yang seperti itu, Mbak Terry. Kita akan berbincang dengan pilihan Mbak Terry yang kemudian memilih untuk menggunakan hijab tentu saja ya. Saat lagi, dan pemirsa tetaplah bersama kami dalam Gestur. Kenapa? Enggak, itu sisa-sisa masa lalu sih ya, berproses dulu, masih ada gambar-gambar dengan itu tadi baju-baju yang kurang bahan. Oh gitu. Dahulu, ya, nggak apa-apa. Memang cukup mewujudkan ya dengan penampilan Terry Putri yang identik dengan presenter sport gitu ya, dengan olahraga. Sport dan infotainment saya. Ya, infotainment juga masuk. Infotainment lah, Tat. Ada Ustadz di sini.
Iya materi. Dan saat ini tampil berbeda. Dan Iya. kalau menurut saya lebih indah ya dengan hijabnya. Alhamdulillah. Baik. Bisa dijelaskan ini sejak kapan Mbak Terry? Kalau full bener-bener orang-orang melihat di TV-nya aku full berkerudung, berhijabnya itu tanggal 20 Mei. Nggak berniatan juga bertepatan dengan Hari Kebangkitan Nasional ya. Itu kebetulan aja karena di 19 Mei-nya aku menyelesaikan kontrak-kontrak pekerjaan di stasiun TV. Ada 4 kontrak yang berhenti di tengah jalan. Tapi sebenarnya untuk berprosesnya sudah mulai dari Desember, Januari sudah mulai berkerudung sehari-hari, jadi berproses ya, sambil berproses, sambil mikir gitu, sambil merasakan nikmatnya ketaatan segala macam, sampai akhirnya di pertengahan Mei sudah mulai nggak nyaman keluar rumah dengan membuka aurat, terlihat aurat, jadi ya udah akhirnya izin aja ke pekerjaan gitu, izin mundur, mudah-mudahan nggak kena penalti, ternyata enggak. Berarti bisa dikatakan Mbak Terry putus kontrak gitu dengan pekerjaan. Iya, di tengah-tengah. Sebenarnya itu ujian ketaatan buat aku. Ujian ketaatan itu adalah pekerjaan. Jadi kontrak terus berjalan. Kalau kita aku nunggu kan, aduh aku mau nunggu sampai kontrakku selesai baru aku full berkerudung. Tapi itulah ujian ketaatannya. Jadi gini selesai, yang ini lanjut gitu kan, ya ada beberapa. Tapi ya udah aku karena banyak berpikir, bertafakur ya, kalau dalam Islam tuh bertafakur, berpikir yang ada Islamnya, ada Allahnya, apa segala macam. Jadi kekhawatiran tadinya pada saat berproses, kekhawatiran contohnya seperti masalah pekerjaan, masalah adalah beberapa ya gitu, kekhawatiran terjawab dari aku bertafakur itu. Jadi pada saat aku tidak punya pertanyaan lagi mengenai kekhawatiranku untuk lebih taat, ya udah aku akhirnya mengkomitkan diri untuk full menutup aurat. Baik, nanti kita akan berbincang soal kekhawatiran itu dan pertanyaan itu dengan Ustadz Kece yang udah ada di sini ya. Ada Ustadz. Baik, Ustadz Zaki. Tapi saya ke Mbak Terry kembali. Mbak Terry, ketika Anda memilih untuk ambil risiko putus kontrak, bisa dikatakan begitu, adakah pengalaman khusus yang Anda rasakan kemudian yang menguatkan Anda untuk pilihan Anda berhijab saat ini? Gini, kalau hijab, kerudung ini kan sebenarnya hanya salah satu bentuk taat yang kasat mata, yang terlihat orang. Kalau taat itu kan banyak sekali dalam keislaman itu bentuk ketaatan itu. Jadi pada saat aku berproses, aku menjalankan ketaatan-ketaatan, berusaha untuk menyempurnakan ketaatanku lainnya, seperti contohnya ibadah dengan Tuhan, kemudian juga perilaku tauhidnya dibenerin dulu gitu, seperti berprasangka baik, tidak marah, berusaha untuk membuat orang sekitar kita nyaman, senang gitu, memaafkan dengan ikhlas. Jadi itu terus aku jalani. Kemudian pada saat aku sudah merasa bahwa timing itu Allah mengatur semuanya dengan indah sekali, dengan tepat sekali. Jadi pada saat aku berasa perilaku ketaatanku insya Allah mengarah ke yang lebih baik, rasa aku sudah mulai tidak nyaman dengan membuka aurat, yang adalah salah satu tugasnya untuk muslimah kan menutup sebenarnya. Kemudian juga pada saat aku minta izin dan diberikan kemudahan untuk tidak kena penalti di pekerjaan, ya udah, jadi waktunya tuh bertepatan semuanya gitu. Jadi aku merasa sih sebenarnya kalau kerudung ini hanya salah satu bentuk taat aja yang terlihat orang, tapi ini adalah citra Islam aku. Pada saat aku berpikir bahwa pada saat aku menutup auratku, di mana semua orang melihat, oh dari Islam nih, aku harus bertanggung jawab juga dengan perilaku aku. Aku nggak mau orang melihat aku nggak takut sepi hijab dong nanti? Enggak sama sekali. Itu salah satu kekhawatiran tadinya. Jadi maksudnya kita bekerja, maksudnya mencari uang, ada orang-orang yang rasanya ingin kita terus bahagiakan dengan rezeki kita. Khawatir juga sih, ada pekerjaan aku bawain acara olahraga, ya belum pernah ada membawa acara olahraga di Indonesia yang berkerudung ya, belum pernah ada sejauh ini gitu. Dan jarang-jarang juga membawa acara olahraga yang memutuskan kontrak begitu ya, di tengah bahwa sesungguhnya bahwa karirnya sedang bersinar dan banjir kontrak juga, dan banjir tawaran-tawaran lainnya. Tentu sih, Anda paham bahwa ada risiko yang akan Anda hadapi ke depannya. Saya ingin Anda untuk menceritakan seperti apa momen waktu itu untuk memutuskan bahwa Terry harus berhijab. Sebenarnya ini juga bisa menjawab orang-orang yang selama ini menyaksikan bahwa aduh Terry berhijab karena pekerjaannya berkurang, ada yang bilang gitu, atau ada yang mengatakan sudah kelamaan di dunia olahraga, ada yang mengatakan apa segala macam. Tapi pada kenyataannya bahwa aku tidak berusaha untuk menjelaskan ke semua orang mengenai ibadah aku ya. Aku selalu berpikir ibadahku adalah urusanku dengan Tuhanku. Nggak apa-apa orang sekitarku mau bicara apa, tapi kan ketenangan jiwa ada pada diriku sendiri. Jadi maksudnya ini pengen syahdu loh acaranya lah ini sebenarnya. Jadi maksudnya momennya sebenarnya
bukan dari orang sekitar, tapi kalau masalah ibadah kan yang merasakan diri sendiri, jiwa gitu. Jadi momen pada saat aku yaitu ketidaknyamanan pada saat tidak melakukan ketaatan, sudah tidak nyaman lagi, terus udah gitu tidak nyaman itu dari hal kecil gitu, kayak keluar rumah nggak pakai kerudung, terus saya pengen mampir di pasar untuk beli kerudung gitu. Terus pada saat proses yang beberapa bulan itu aku juga kan aku buka tutup ya Ustadz istilahnya ya, jadi berangkat kerja pakai kerudung, begitu mau siaran buka kerudung, begitu selesai pakai lagi tuh sedih rasanya, sedih banget aku, ya Allah aku kan pengen taat tapi aku harus bekerja gimana ini gitu. Tapi karena berproses jadi terjawab semuanya Ustadz, nggak ada perlu kekhawatiran. Al-Baqarah 38 ya. Udah nggak buka tutup ya? Udah. Nggak buka tutup lagi. Ustadz, langsung saja Ustadz, pengalaman spiritual seperti apa yang saat ini sedang dirasakan oleh Mas Berry, baik juga Mbak Terry? Ya, ini satu hal yang jadi hadiah dan anugerah besar ya buat teman-teman kita semua. Nggak setiap orang mendapatkan apa yang sudah didapat. Yang udah lewat udahlah, masa lalu. Kalau naik mobil tuh istilahnya spion bang. Spion tuh jangan dilihat terus. Orang kalau lagi bawa mobil lihat spion nabrak ntar kan. Sekali perlu pas mau belok lihat. Jadi yang sudah berlalu biarlah berlalu. Sekarang bagaimana kita menjadi diri kita sendiri sekarang dengan hadiah dan anugerah yang begitu mahal. Bahkan seorang Nabi Muhammad SAW tidak bisa memberikan hidayah. Innaka la tahdi walakinnallaha yahdi man yasha. Wahai Muhammad, innaka la tahdi man ahbabta. Engkau tidak akan memberikan hidayah kepada orang yang engkau cinta. Tuh. Tapi Allah memberikan hidayah kepada siapapun yang Allah mau. Jadi ternyata teman-teman kita nih manusia-manusia pilihan. Apalagi beliau yang awalnya memang non-muslim, sekarang sudah menjadi seorang muslim. Dan yang saya salut, beliau tidak merubah penampilan. Jadi diri apa adanya aja bang. Be yourself lah. Karena saya rasa beragama itu kan proses ya, bagaimanapun step by step. Ada teman-teman kita juga yang alhamdulillah dari penampilan berubah, itu bagus banget. Tapi ketika abang belum siap juga jangan memaksa diri untuk berubah. Jadi let it flow aja, biar dia ngalir jadi diri sendiri. Yang penting bagaimana, seperti yang tadi bilang, memperbaiki dari dalam dulu. Karena memperbaiki dari dalam itu PR terbesar bang. Banyak orang yang ngebenerin orang lain, tapi ngebenerin diri sendiri susah banget. Apanya Mbak Terry mau curhat langsung nih dengan Ustaz? Banget sepertinya ya. Kalau tadi sih merasakan, mungkin Berry juga merasakan juga sekarang pada saat berproses itu kan hubungannya tapi antara aku dan Allah tuh lebih nikmat rasanya, lebih dalam. Pada saat terpublikasi jadi banyak interaksi apa ya, maksudnya komentar-komentar orang sekitar gitu yang menghakimi, yang mengkritisi apa segala macam, itu jadinya jadi ujian ketaatannya malah lebih berat buat aku. Jadi aku ngerasa aduh, pada saat proses hanya aku dengan Allah tuh nikmat rasanya, tapi pada saat orang lain tahu dan semua orang ada yang menghakimi, yang mengkritisi, itu yang lebih sulit sekarang itu rasanya gitu. Itulah ya. resiko untuk Ini hidup ujian lebih baik. ketaatan ya. Baik, nanti kita akan dalami Ustadz, dan tentu saja seperti apa sih komentar-komentar pedas yang sering mengiri ya ketika berusaha untuk hidup lebih baik begitu ya Ustadz ya. Kami akan kembali saat lagi untuk Anda dalam Gestur pemirsa. Anda kembali dalam Gestur. Tadi kita sempat berbincang dengan Mbak Terry, ada Mas Berry, juga ada Ustadz Zaki. Saya ke Mbak Terry kembali. Mbak, tadi sempat dikatakan banyak kritikan pedas gitu ya. Bahasa awamnya nyinyir gitu ya. Katanya kalau Mbak Terry itu menggunakan hijab itu pas lagi mau bulan Ramadan aja mungkin, itu settingan segala macam. Menanggapi hal-hal seperti ini tuh kayak gimana sih Mbak? Nggak apa-apa sih kalau aku tidak terganggu sama sekali, karena maksudnya karena itulah berprosesnya kan, prosesnya tadi pada awal-awal itu berprasangka baik kan, jadi apapun yang terjadi, ketidaknyamanan terjadi sama aku, itu aku selalu berpikir, oh kalau ada haters atau ada orang yang mengkritisi seperti itu, aku mikirnya mereka perhatian aja sama aku. Mereka gitu. biasanya bilang apa sih? Contoh ya, ada yang bilang settingan karena bulan Ramadan, karena ya itu 20 Mei kan sebulan sebelum Ramadan ya. Tapi kan proses pada saat awal mereka kan nggak tahu ya Tat ya. Ya karena pada saat di kamera aku buka gitu. Ada juga yang bilang mantan pacar ditinggal kawin gitu ya, tinggal gitu-gitulah pokoknya. Ada juga apalah segala macam gitu.
Tapi ya udah, karena dari dalamnya jiwanya sudah terswitch pikirannya untuk segala sesuatu yang membuat aku tidak nyaman, aku sudah berpikir, oh ketetapan Allah pasti baik kok, karena Allah tuh maha suci ya Tat ya, yang maha suci tidak mungkin mengeluarkan ketetapan yang buruk. Mungkin tidak nyaman tapi pasti baik untuk aku. Hikmah kan karunia terbesar dalam hidup. Jadi aku berpikir gini, oh nggak apa-apa, mereka itu berpikirnya duniawi, mereka berpikir secara duniawi, nggak bisa salahkan mereka. Kalau mereka berpikir akhirat, mereka pasti berpikir bahwa ini bentuk ketaatan yang harusnya disupport. Tapi kalau pikir duniawi ya udah nggak apa-apa. Mas Gitu Berry aja. mungkin mengalami hal yang sama. Nada miring atau komentar pada seperti apa yang mungkin pernah Mas Berry rasakan? Kurang lebih sama kayak Putri. Tapi Biasa ngomong apa mereka? ya ada pro dan kontra lah, ada. Jangan bilang, oh Ramadan doang nih gitu, enggak. Yang bilang gara-gara mau ngeluarin single, boro-boro mau ngeluarin single, saya aja masih mau belajar ngaji. Gitu. Baik, kita sudah dengarkan bersama-sama Ustaz Zaki hal-hal yang mereka hadapi, resiko yang harus mereka jalani ketika mereka ada dalam pilihan mereka saat ini. Jadi orang baik tuh jalannya menanjak ya, penuh dengan kerikil. Jadi nggak kayak di jalan yang dosa, salah tuh kan gampang banget ya. Tapi di jalan yang benar itu tantangannya, aduh berat dan terlalu banyak omongan dari orang. Jadi menurut saya siapapun ketika ingin menjadi baik, kadang harus budek juga dia. Jangan dengar apa kata orang. Jadi ada cerita gini bang, ada bapak sama anak punya onta, nggak dinaikin, cuma diseret-seret doang kan. Orang sekampung bilang apa? Itu bapak sama anak punya onta nggak dinaikin. Bapaknya naik dong. Anaknya nuntun. Orang sekampung bilang apa? Bapak nggak ada sayangnya sama anak ya. Anaknya ganti posisi dong. Anaknya naik, bapaknya nuntun. Orang bilang apa? Tuh lihat anak nggak ada hormatnya sama bapak. Akhirnya saking pusingnya tuh onta digendong bareng-bareng bang. Maksud saya jangan dengar apa kata orang. Selama kita punya niat baik, ya jalan aja terus. Allah itu kalau sudah mau berkehendak, gampang kok. Innama amruhu idza arada syai'an ayyakula lahu kun fayakun. Kalau sudah Allah memberikan hidayah, siapapun, bahkan yang sudah ngebunuh puluhan orang, memperkosa, ngegarong, kalau sudah Allah mau, karena mungkin ada amal kebaikan yang dia nggak pernah sangka. Ustadz, apa janji Allah bagi mereka-mereka seperti Mas Berry dan juga Mbak Terry seperti ini? Kalau dalam bahasa Indonesia itu ada senang, ada bahagia ya. Senang tuh sifatnya duniawi, sesaat, sebentar doang. Ada expired date-nya. Punya mobil senang nggak lama, temen pakai mobil baru, hilang tuh senang, pengen yang lebih baru. Senang itu levelnya tinggi dan nggak ada habisnya. Di atas langit selalu ada langit. Yang mahal itu bahagia bang. Dan bahagia itu adanya di hati. Bahagia itu nggak bisa dibeli dengan uang. Jadi saya rasa apa yang dirasakan teman-teman kita ini sebuah kebahagiaan lagi, bukan sekedar kesenangan. Mereka sudah capek dengan kesenangan, tapi mereka rindu sebuah kebahagiaan, kebahagiaan yang langsung diberikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Dalam bahasa Arab disebut hasanah. Makanya doa yang kita baca, Rabbana atina fid dunya hasanah, wa fil akhirati hasanah. Yang kita minta bahagia dunia akhirat, itu yang mahal. Nah untuk jadi orang bahagia, aduh tantangannya berat. Kalau sudah bahagia, ngerasain dekapan Allah, kucuran kasih sayang dari Allah, tinggal tugas kita bagaimana kita memberikan kebahagiaan kepada orang lain. Mengajak yang belum berhijab, supaya mereka juga bisa menikmati bahwa hijab itu nggak bikin hidup jadi sempit. Mengajak yang belum beriman untuk mengajak bahwa Islam itu rahmatan lil alamin. Islam itu bukan agama teroris. Islam itu bukan agama kekerasan. Rasul itu bisa dimuliakan oleh seluruh pemimpin dunia karena Rasul mulia bukan karena harta. Rasul mulia bukan karena jabatan, tapi Rasul mulia karena akhlak. Rasul memuliakan dirinya sendiri dengan akhlak, sehingga orang lain begitu banyak memuliakan Rasul. Jadi saya rasa mereka berdua sedang memuliakan diri sendiri, sehingga Allah juga akan memuliakan. Kalau bisa mengutip judul lagunya Mas Berry ya, kedamaian ya, Mas Berry ya, gitu. Kedamaian. Dan kalau kutipannya Mbak Terry ini, senang itu fana katanya, tapi kebahagiaan itu selamanya. Benar begitu ya, Mbak Terry? Benar di Instagram saya baru tadi pagi saya itu? tulis yang Berarti saya nggak salah dong ya? Kita belum konfirmasi loh. belum. Satu visi. Jadi kan Allah menunggu jiwa-jiwa yang tenang ya. Betul. Jadi kebahagiaan itu tadi yang Ustaz katakan, kebahagiaan itu menghasilkan kenikmatan, ketenangan gitu. Jadi ya udah kan, kalau yang berpindah ke semua alam kan sebenarnya jiwa ya. Kalau raga mah cuma di sini aja gitu. Jadi nikmat banget merasakan tadinya kalau kesenangan udahlah gitu.
tidak menolak kesenangan, tapi aku pejuang kebahagiaan gitu. Nggak perlu ngirim kata orang ya. Itu pendidikan lah buat kita ya. Allah itu kan menggambarkan surga tuh dengan apel gitu ya, kurma, madu, susu. Sebenarnya itu hanya gambaran-gambaran yang bisa kita cerna secara akal manusia. Tapi sebenarnya kenikmatannya jauh lebih dari itu. Apa yang dirasain Terry sama abang kita nih sesuatu yang nggak bisa dirasain oleh orang lain. Jadi dibeli dengan uang sebanyak apapun nggak akan bisa terbeli. Itulah yang disebut dengan akidah. Itu yang disebut dengan hidayah. Dan itulah yang disebut dengan hijrah, transformasi diri. Baik. Setelah mengalami kedamaiannya Mas Berry dan juga kebahagiaannya Mbak Terry, kita akan berbincang seperti apa kemudian komitmen mereka ke depannya dalam pilihan hidup mereka ini. Tetaplah bersama kami dalam Gestur. Ada kembali dalam Gestur, saya kembali akan berbincang kepada Mas Berry. Jika sudah mendapatkan hidayah dan mengalaminya secara pribadi, seperti apa doa Anda dan juga harapan Anda ke depannya? Mudah-mudahan saya lebih banyak dibukakan hal-hal selanjutnya yang bikin saya jadi wah ternyata begini. Mudah-mudahan lebih banyak dibukakan lagi sih ke depannya, terus menerus supaya bisa jadi lebih baik lagi dan lebih berhikmah. Baik. Kalau Mbak Terry agar tetap istiqomah, karena melihat ini ya tren artis yang bisa dikatakan tahun lalu berhijab, tapi tiba-tiba berubah melepaskan hijab setelah setahun berhijab penuh begitu, agar tetap istiqomah Mbak Terry. Salah satu doa aku sekarang itu istiqomah. Jadi sudah berbeda doanya. Kalau dulu kan doanya selalu seperti minta rezeki, minta pekerjaan apa segala macam. Tetap, tapi di ujungnya ditambah yang berkah gitu. Termasuk jodoh ya? Jodoh yang berkah. Yang berkah. Aduh, saya jadi bingung tuh jawabnya apa. Oke. Jadi salah tingkah gitu ya. Iya, karena nggak kepikiran ke sana sih sebenarnya. Belum mungkin, karena semuanya santai aja sekarang. Tapi Karena yakin itu- Allah sudah siapkan pasti. Iya, karena ya itu tadi karena aku berpikir di depan Allah pasti baik. Kalau sekarang aku nggak punya pasangan, itu pasti baik buat aku. Mikir lagi ke belakangnya, oh ya dulu selama ini punya pacar kan galau melulu ya, gitu, putus galau itu salah siapa? Salah aku sebenarnya tadi. Salah aku, bukan salah orang lain. Jadi gitu, doanya sekarang berubah. Kalaupun dulu minta rezeki apa segala macam, sekarang aku diminta cukup aja, minta cukup sama Allah, karena Allah memberi cukup, tidak kurang tidak lebih. Kalau kurang nanti takutnya aku bersedih, kalau lebih aku takut bersombong. Jadi berbangga hati, jangan sampai seperti itu. Nah, ini juga salah satu bentuk doa aku, karena dulu aku khawatir masalah pekerjaan, nggak punya penghasilan, Allah nggak ikar Akan janji. sepi job gitu Iya, ya, dan berarti. ternyata begitu aku full komit kepada ketaatanku, Allah nggak ikar janji. Jadi dia memberikan kenikmatan rezeki yang berlipat ganda. Tapi doaku adalah jangan sampai niat ibadah aku berubah menjadi cari pekerjaan. Jadi aku, ya Allah tolong niat ibadahku hanya untukmu gitu. Jadi supaya nanti kalau suatu saat ketidaknyamanannya diambil, aku ya ikhlas aja, santai aja gitu jadinya. Jadi ya gitu. Sekarang kalau dulu ujian ketaatannya pada saat sebelum berhijab adalah masalah pekerjaan ini dan itu. Kalau sekarang ujian ketaatan adalah kenikmatan. Jadi sekarang aku merasakan nikmatnya lebih taat, dapat rezeki dari ketaatan tuh nikmat banget rasanya. Tapi aku jadi bukan takut sih, berpikir jangan sampai kenikmatan ini membuat aku jadi berbangga hati, jadi lepas dari jalur aku pengen ibadah, niatnya adalah gitu. Baik. Ini doanya itu aja, pengen lebih khusyuk, pengen istiqamah, dan pengen jangan berbangga hati karena ketaatanku ini gitu. Ada yang ingin disampaikan Ustadz, termasuk bukan hanya Mas Berry dan juga Mbak Terry. Tentu banyak Mas Berry dan juga Mas Terry lain di luar sana yang menyaksikan acara ini. Yang mahal dari segala sesuatu itu adalah menjaga, memelihara, maintaining. Contoh beli mobil tuh gampang bang, tapi melihara mobil supaya tetap fit itu yang agak susah. Apalagi perkara hidayah. Jadi ketika orang sudah hijrah, yang sulit dijaga adalah menjaga nilai-nilai hijrah itu, supaya dia terus berkembang. Makanya berkah itu dibilang dia menetap dan berkembang. Setelah dia mendapatkan hijrah, dia terus berkembang, belajar lagi dan terus belajar. Makanya dalam surat Al-Fatihah kita baca ihdinas siratal mustaqim. Ya Allah, tunjukkan kepada kami jalan yang lurus. Jangan dibayangin kayak anak kecil, jalan yang lurus tuh yang rambut dibelah 7 gitu kayak di komik-komik ya. Ihdinas siratal mustaqim itu adalah sebuah jalan yang diberikan oleh Allah, sebuah rasa di mana manusia tersebut ketika sudah diberikan perasaan tersebut oleh Allah, ketika dia dikasih hadiah, anugerah, dia tidak merasa sombong. Dia tidak over. Tapi ketika dikasih musibah, dia tidak putus asa sampai jatuh. Jadi semua dianggap adalah hadiah. Pun misalnya suatu saat dia diberikan musibah, Cobaan, tragedi,
buat dia itu juga hadiah. Itulah cara Allah menyampaikan kasih sayang. Karena Allah itu menyampaikan kasih sayang kepada setiap hambanya beda-beda. Ada yang dikasih nikmat, ada yang harus kecelakaan dulu, harus ada yang kehilangan rumah dulu, kehilangan suami, istri. Barulah dia ingat kepada Allah. Sekilas memang tampak seperti musibah ya, tapi sebenarnya itu adalah hadiah yang pada akhirnya membawa si hamba itu jadi ingat sama Allah. Makanya ayat berikutnya ghairil maghdubi alaihim, jangan kami dijadikan orang yang engkau marah kepada kami. Orang yang Allah nggak suka itu ketika dia diberi nikmat, dia merasa bahwa ini sebab gue, bukan Allah. Tapi ketika dia dikasih putus asa, dikasih dia perasaan jatuh, dia merasa kok hidup gue gini ya, akhirnya dia bunuh diri. Nah itulah orang-orang yang merugi. Sebenarnya orang yang ihdinas siratal mustaqim itu apapun bisa jadi hadiah buat dia. Karena hidup itu adalah sekolah tanpa ijazah, kuliah tanpa wisuda. Jadi belajarlah dari kehidupan. Nothing tulus. Jadi orang baik memang susah, tapi menjaga kebaikan yang sudah ada dalam diri itu jauh lebih susah. Baik, terima kasih Ustaz Zaki, terima kasih Mas Beri, dan juga terima kasih Mbak Hari Putri sudah berbincang bersama kami dalam Gestur. Tentu saja pengalaman Anda yang disaksikan oleh jutaan pasang mata bisa menginspirasi dan juga bisa memberikan nilai positif bagi Anda pemirsa.